Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pandey Mamuaya, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah keperawatan gerontik dengan judul Perumusan Diagnosa Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Komunikasi. Nah, latar belakang, menurut WHO, lansia adalah seorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Keperawatan gerontik adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia yang berfokus pada pengkajian, kesehatan dan status fungsional, perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Lingkup keperawatan gerontik, yaitu asuhan keperawatan gerontik adalah pencegahan ketidakmampuan sebagai akibat proses penuaan, perawatan untuk pemenuhan kebutuhan lansia, dan pemulihan untuk mengatasi keterbatasan lansia. Sifatnya adalah independen atau mandiri, interdependen atau kolaborasi, humanistik, dan holistik. Dan tujuan dari makalah ini yaitu untuk dapat mengetahui pengertian perumusan diagnosa keperawatan, mengetahui metode yang digunakan dalam perumusan diagnosa keperawatan, dan mengetahui keuntungan dalam perumusan diagnosa keperawatan. Pengertian diagnosa keperawatan adalah sebagai keputusan klinis mengenai individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data, analisis, cermat, dan sistematis terhadap masalah kesehatan yang aktual. Perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Perawat memerlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan, di antaranya yaitu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan klien. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki perawat yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil tindakan, dan keterampilan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Pengertian perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah lansia. Rencana tindakan yang dilakukan dalam perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi, yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan lansia, dan yang kedua, mengingatkan kepada lansia terhadap kegiatan yang akan dilakukan, dan yang ketiga, menyediakan waktu berbincang-bincang untuk lansia. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada lansia untuk mengekspresikan atau perawat tanggap terhadap respon verbal lansia. Dan yang kelima, melibatkan lansia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuan lansia. Dan yang terakhir, yang keenam, menghargai pendapat lansia. Dan keuntungan diagnosa keperawatan itu yang pertama, memfasilitasi komunikasi di antara perawat. Yang kedua, memperbaiki kualitas asuhan keperawatan. Yang ketiga, fokus pada pemenuhan tujuan perawatan kesehatan klien. Yang keempat, penggambaran keterampilan intelektual. Yang kelima, penetapan tujuan yang tepat. Keenam, pemilihan prioritas yang tepat. 7, pemilihan intervensi yang tepat. 8, penetapan kriteria hasil yang tepat. 9, asuhan keperawatan bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi pada lansia diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan. Dalam situasi individu harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Nah, keterampilan komunikasi keterampilan komunikasi yaitu menjadi pendengar yang baik, memahami dengan sepenuh hati. Dan teknik komunikasi dengan lansia itu yang pertama ada teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik. Dan yang kedua, teknik nonverbal komunikasi. Dan yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan lansia. Fase komunikasi pada lansia. Ada 4 fase dalam komunikasi pada lansia. Yaitu yang pertama, fase yang pertama itu fase prainteraksi. Dan yang kedua, fase orientasi. Dan yang ketiga, fase kerja. 4, fase terminasi. Peran dan fungsi keperawatan gerontik. Yang pertama, sebagai caregiver
atau pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua sebagai pendidik klien lanjut usia. Yang ketiga sebagai motivator klien lanjut usia. Yang keempat sebagai advokasi atau pembelaan klien lanjut usia. Dan yang kelima sebagai konselor atau pemberi konseling pada klien lanjut usia. Perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Asuhan keperawatan gerontik menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan kepada lanjut usia secara individu yang diberikan oleh perawat dan untuk askep yang masih dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau petugas sosial non-perawat. Yang pertama yaitu ada pengkajian perawatan gerontik. Pengkajian adalah langkah awal dalam proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data sehingga menghasilkan diagnosa keperawatan. Adapun tujuan pengkajian yaitu menentukan kemampuan pasien untuk memelihara dirinya melengkapi dasar-dasar rencana perawatan individu, memberi waktu kepada pasien untuk menjawab. Itu ada pengkajian fisik, diantaranya ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Setelah itu ada pengkajian psikologi, ada juga pengkajian sosial ekonomi, pengkajian spiritual. Dan yang kedua yaitu ada diagnosis keperawatan gerontik. Diagnosis keperawatan merupakan satu kesatuan dari sebuah proses keperawatan yang menjadikan landasan untuk memberikan tindakan yang dibutuhkan. Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari pengkajian keperawatan klien. Dan yang ketiga, rencana dan intervensi keperawatan gerontik. Di situ ada dua. Yang pertama ada tujuan perencanaan dan yang kedua ada langkah-langkah perencanaan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Demikian video kali ini tentang perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.